Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas DG2C akan membahas tentang seni rupa pada masa Yunani kuno. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Joan dan rekan-rekan saya yaitu Adam Mahnan Abdussalam, Ilham Susanto, dan Safira Al-Maghfirah. Pokok pembahasan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah satu, masa Yunani kuno. Yang kedua adalah filsuf atau seniman pada masa Yunani kuno. Yang ketiga ciri-ciri, dan keempat adalah contoh karya. Yunani kuno adalah peradaban dalam sejarah Yunani yang dimulai dari periode Yunani Arkais pada abad ke-8 sampai ke-6 sebelum Masehi hingga berakhirnya abad kuno. Peradaban ini mencapai puncak gemilangnya pada zaman Yunani klasik. Pada periode klasik ini, Yunani dipimpin oleh negara kota Athena. Istilah Yunani kuno dipakai untuk menyifatkan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Peradaban Yunani kuno sangat berpengaruh pada bidang seni rupa, bahasa, politik, sistem pendidikan, dan ilmu filsafat. Sejarah peradaban Yunani kuno dapat dibagi menjadi 4 periode. Pada periode pertama, zaman kegelapan, tahun 1100 hingga 700 sebelum Masehi. Zaman kegelapan ditandai dengan runtuhnya peradaban Mikenai. Karenanya, peradaban baca tulis menjadi musnah dan aksara Mikenai jadi terlupakan. Pada periode kedua, zaman Yunani Arkais, tahun 750 hingga 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, peradaban Yunani sudah mulai bangkit dari masa kegelapannya. Hal ini ditandai dengan adanya negara kota, polis. Lalu pada periode ketiga, zaman Yunani Klasik, tahun 500 hingga 323 sebelum Masehi. Yunani Klasik sangat berpengaruh terhadap Kekaisaran Romawi yang kemudian mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa dan pada akhirnya menjadi dasar yang sangat berpengaruh untuk peradaban Barat. Lalu periode 4 zaman Yunani Helenistik tahun 323 hingga 146 sebelum Masehi. Pada masa ini pengaruh budaya dan kekuatan Yunani mencapai pada puncaknya di Eropa dan juga Asia. Halo, nama saya Ilham Susanto dari DG2C. Saya akan menjelaskan tentang filsuf yang berpengaruh terhadap kesenian, estetika, dan keindahan, serta pemikirannya tentang seni dan keindahan pada zaman Yunani kuno. Yang pertama ada Plotinus. Plotinus memiliki pemikiran tentang seni, yaitu konsep keindahan mengandung dimensi etis dan estetis, membantu mengenali dunia indrawi serta rohani. Kemudian Epicurus. Epicurus memiliki pemikiran tentang keindahan. Keindahan diciptakan dari interaksi materi-materi penting di dalamnya, dan bukan karena magis. Suatu yang indah dekat dengan sifat ketuhanan. Kemudian Aristoteles. Aristoteles dengan pemikirannya, seni itu suatu imitasi, tiruan, atau mimesis. Manusia meniru untuk mendapatkan kegembiraan, keindahan, dan hal lainnya. Yang terakhir Plato. Plato dengan pemikirannya, keindahan adalah cinta kasih. Karena ada kecintaan, maka manusia ingin selalu menikmati apa yang telah dicintainya itu. Perkenalkan, nama saya Safira Al-Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seni rupa pada zaman Yunani kuno. Langsung saja, yang pertama, seni rupa yang akan saya bahas adalah seni lukisan. Lukisan pada masa ini biasanya dilukis di kayu, di dinding, atau nama lainnya adalah fresko. Lukisan pada masa itu belum menggunakan perspektif dan gelap terang. Lalu lukisannya juga bersifat dekoratif. Lalu seni rupa yang selanjutnya adalah seni patung. Patung pada masa itu umumnya berbahan batu kapur, marmer, atau logam. Lalu terdapat figur badan yang penuh, biasanya berupa laki-laki atletis atau wanita. Lalu ciri selanjutnya adalah patung zaman Yunani kuno menunjukkan tanda usia dan karakter yang kuat, memakai kostum dan atribut dewa-dewi klasik, dan peduli dengan naturalisme yang didasari dengan observasi. Kemudian seni rupa yang ketiga adalah seni arsitektur. Arsitektur Yunani kuno meliputi rumah, bangunan suci seperti kuil dan makam, serta bangunan umum seperti dinding kota, teater, stadion, dan stoa. Arsitekturnya dibangun dengan gaya Doria, Ioria, dan Korintia. Lalu biasanya dibuat sebagai sarana ritual dan ibadah.
Umumnya bangunan pada masa itu berbentuk persegi dengan tiang-tiang yang besar dan bahan material utamanya adalah batu kapur dan batu marmer. Kemudian seni rupa yang terakhir adalah seni tembikar. Tembikar pada masa Yunani kuno memiliki motif yang detail sehingga dicat dengan sangat teliti. Lalu tembikarnya kebanyakan berbahan terakota serta mempunyai kegunaan sebagai tempat penyimpanan, pengangkutan, gelas, dan parfum. Perkenalkan, nama saya Adam Hanan Abdussalam dan di sini saya akan memberikan contoh karya dari zaman Yunani kuno. Yang pertama adalah lukisan dinding Toreador yang tidak diketahui pembuatnya oleh siapa dan dibuat pada tahun 1550 sebelum Masehi dan berlokasi di Knossos, Kreta, Yunani. Lukisan dinding tertua dilakukan dengan metode buon fresco dan ditemukan di antara peradaban Aegean. Lebih tepatnya budaya Minoan dari Pulau Krete dan pulau-pulau dari Laut Aegea. Yang paling terkenal di ini, The Toreador, menggambarkan upacara sakral di mana individu melompati punggung banteng besar. Yang kedua adalah patung Zeus yang dibuat oleh Phidias pada tahun 432 sebelum Masehi yang berlokasi di Olimpia, Yunani. Patung Zeus di Olimpia merupakan representasi dari karya seni gaya Yunani klasik yang dibuat dengan sangat baik. Patung raksasa itu dibuat oleh ahli patung terkenal Yunani, Phidias, pada tahun 432 sebelum Masehi sebagai penghormatan pada raja para dewa Yunani, Zeus. Yang ketiga adalah kuil Parthenon yang dibuat oleh Kallikrates dan Iktinus. Dibuat pada tahun 447 sebelum Masehi dan berlokasi di Athena, Yunani. Parthenon adalah kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Parthenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Yang terakhir adalah tembikar Amphora yang dibuat oleh Andokides, dibuat pada tahun di antara 530 sampai 515 sebelum Masehi dan sampai sekarang tidak diketahui lokasi pembuatannya di mana. Tembikar Yunani kuno adalah karya seni tembikar yang dibuat oleh orang-orang Yunani kuno karena daya tahannya yang relatif lama. Tembikar merupakan bagian besar dari catatan arkeologis Yunani kuno dan karena jumlahnya yang sangat banyak, sekitar 100.000 vas tercatat di Corpus Vasorum Antiquorum. Tembikar Yunani telah banyak mempengaruhi pengalaman kita mengenai masyarakat Yunani. Pecahan-pecahan pot yang terbuang atau terkubur pada milenium pertama sebelum Masehi merupakan salah satu panduan utama kita untuk mempelajari kehidupan dan pikiran orang-orang Yunani kuno. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.